Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ChatGPT, hari ini umat Islam sudah menjalankan ibadah puasa ke-21. Apa yang Anda sarankan untuk kita diskusikan pada hari ini? Kita bisa membahas banyak hal yang bermanfaat. Misalnya, kita bisa diskusi tentang pentingnya memperbanyak doa dan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Atau mungkin tips menjaga kesehatan saat berpuasa. Atau mungkin Anda ingin berbagi pengalaman atau pertanyaan lain seputar ibadah puasa. Yang Anda sarankan sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita akan coba membahas terkait dengan konsep sabar, tawakal, ikhlas, dan ridho. Bisa dijelaskan keempat konsep tersebut? Tentu, keempat konsep ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. 1. Sabar. Sabar artinya menahan diri dalam menghadapi ujian atau kesulitan. Sabar membantu kita untuk tetap tegar dan tidak mudah putus asa. 2. Tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Kita melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepadanya. Ikhlas. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu dengan niat yang murni karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. 4. Ridho adalah merasa puas dan menerima keputusan Allah, apapun hasilnya. Karena kita yakin bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau saya lihat tadi dari penjelasan Anda, antara tawakal dengan ridho ini memiliki kesamaan. Bisa dijelaskan di mana letak benang merah atau perbedaan antara ridho dengan tawakal tadi? Tentu, memang ada kesamaan antara tawakal dan ridho, tapi keduanya memiliki fokus yang sedikit berbeda. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha sebaik mungkin. Kita melakukan tindakan yang perlu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, yakin bahwa Dia yang akan menentukan hasil terbaik. Ridho adalah perasaan puas dan menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apapun hasilnya. Ridho adalah kondisi di mana kita menerima takdir Allah dengan lapang dada setelah kita berusaha dan bertawakal. Jadi, tawakal lebih kepada usaha dan penyerahan hasil, sementara ridho adalah penerimaan kita terhadap hasil tersebut dengan penuh ketenangan. Berbicara tentang konsep sabar, ada beberapa pendapat bahwa sabar itu ada batasnya. Nah, bagaimana Anda menyikapi konsep seperti ini? Memang ada pandangan bahwa sabar itu ada batasnya. Dalam Islam, sabar memang dianggap sebagai kualitas yang sangat penting, tetapi itu bukan berarti kita harus menerima segala sesuatu tanpa berupaya atau tanpa batas. Sabar dalam Islam bukan berarti pasif atau menyerah pada keadaan. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tegar, berusaha, dan tidak putus asa meskipun menghadapi kesulitan. Namun, jika sudah berusaha dengan maksimal dan tetap menghadapi tantangan yang berat, kita juga perlu tahu kapan harus mengambil langkah atau perubahan. Jadi, sabar itu penting, tetapi tidak berarti kita harus bertahan dalam situasi yang merugikan atau tidak adil. Kita juga perlu berusaha untuk mencari solusi atau perubahan jika memungkinkan. Sebagian juga berpendapat bahwa sabar, tawakal itu adalah bagian dari sikap yang lemah dari kita. Apakah ini bisa dibenarkan oleh ChatGPT? Pandangan seperti itu bisa muncul dari pemahaman yang kurang tepat tentang konsep sabar dan tawakal. Dalam Islam, sabar dan tawakal bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebalikan, yaitu tanda kekuatan dan keimanan. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tegar dan bertahan dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan kekuatan jiwa dan ketahanan mental. Orang yang sabar mampu mengendalikan emosinya dan tidak mudah putus asa, yang merupakan tanda kekuatan. Tawakal adalah bentuk kepercayaan penuh kepada Allah setelah berusaha, menunjukkan bahwa kita yakin akan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Ini menunjukkan kekuatan dalam melepaskan hasil kepadanya setelah berusaha semaksimal mungkin. Jadi, sabar dan tawakal adalah tanda kekuatan karakter dan keimanan, bukan kelemahan. Ini menunjukkan ketenangan dalam menghadapi tantangan dan kepercayaan pada rencana Allah. Seringkali orang merasa sabar, tapi masih suka mengeluh. Menurut ChatGPT, apakah itu betul-betul sabar atau bagaimana? Merasa sabar dan mengeluh adalah hal yang wajar, terutama saat menghadapi situasi sulit. Sabar bukan berarti kita harus menahan segala perasaan tanpa ekspresi.
Mengeluh sesekali adalah manusiawi, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengelola perasaan tersebut. Sabar sejati adalah ketika kita berusaha menerima keadaan, tetap tenang, dan tidak mudah putus asa. Jika kita merasa perlu untuk mengungkapkan perasaan atau berbagi dengan orang lain, itu juga bagian dari proses untuk tetap tegar. Intinya, sabar bukan berarti menahan segala perasaan tanpa ekspresi, tetapi bagaimana kita mengelola emosi dan tetap fokus pada usaha serta kepercayaan kepada Allah. Jika seseorang sudah berikhtiar semampunya tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa anjuran ChatGPT dalam hal ini? Jika sudah berikhtiar sebaik mungkin, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan, ingatlah bahwa itu bagian dari rencana Allah yang terbaik untuk kita. Berikut beberapa anjuran. 1. Berhusnuzon kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik meskipun kita belum memahaminya sekarang. 2. Evaluasi dan belajar. Tinjau kembali usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil untuk perbaikan di masa depan. 3. Tetap bersyukur. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, cari hikmah dan berkat dalam setiap situasi. 4. Terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa dan memohon petunjuk serta kekuatan dari Allah. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Tetaplah tegar dan percaya bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian. Bagaimana dengan konsep syukur menurut ChatGPT? Konsep syukur dalam Islam sangat ditekankan dan dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan keberkahan. Syukur berarti mengakui dan menghargai segala nikmat yang diberikan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. 1. Mengakui nikmat. Syukur dimulai dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah, termasuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. 2. Bersyukur dalam perbuatan. Syukur juga berarti menggunakan nikmat tersebut dengan cara yang baik dan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat itu. 3. Menghadapi ujian dengan syukur. Bahkan dalam kesulitan, kita diajarkan untuk tetap bersyukur karena setiap ujian juga mengandung hikmah dan pelajaran yang berharga. Syukur membawa kedamaian dalam hati dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Dengan bersyukur, kita bisa lebih menghargai apa yang kita miliki dan menghadapi hidup dengan hati yang lebih tenang. Bagaimana kita bisa menjustify bahwa sebuah peristiwa ini ujian atau azab? Membedakan antara ujian dan azab dalam kehidupan memang tidak selalu mudah, tetapi ada beberapa prinsip yang bisa membantu. 1. Tujuan dari ujian. Ujian biasanya diberikan untuk menguatkan iman, meningkatkan kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ujian seringkali diiringi dengan pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. 2. Sifat azab. Azab biasanya merupakan bentuk hukuman atas perbuatan dosa atau kelalaian. Azab seringkali datang sebagai peringatan untuk kembali ke jalan yang benar. 3. Refleksi pribadi. Cobalah merenung dan introspeksi diri. Jika peristiwa tersebut mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan memperbaiki diri, itu mungkin merupakan ujian. 4. Doa dan istighfar. Selalu berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Jika merasa peristiwa tersebut adalah hasil dari kelalaian atau dosa, perbanyak istighfar dan berusaha memperbaiki diri. Pada akhirnya, baik itu ujian atau azab, yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya dengan kesabaran, keteguhan, dan keimanan. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan, pengetahuan, dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa pemirsa tetap stay tune di channel Rumah Belajar Kaltim dalam syiar Ramadan ngaji bareng AA didukung oleh SLCC Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.